Hai, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Siti Anissa di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai program linear. Jadi kemarin sudah kita bahas apa-apa saja yang perlu kita pelajari, kita pahami sebelum masuk ke program linear. Jadi tujuan utama dari program linear itu adalah nilai optimum. Nilai optimum pada program linear. Nilai optimum itu ada dua, ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Kemudian yang mempengaruhi nilai optimum itu ada dua juga. Ada namanya fungsi kendala, ada namanya fungsi tujuan. Kalau fungsi kendalanya berupa pertidaksamaan, sedangkan fungsi tujuan bentuk umumnya adalah f(2) x tambah kurang titik y. Berarti bisa variabelnya x, y, bisa k sama m, bisa p dengan r, bisa q dengan s, bisa juga z. Jadi tergantung si pembuat soal. Atau misalnya kalian nanti memisalkannya dengan x, y boleh, dengan ab juga boleh ya. Cara menentukan nilai optimum pada program linear itu ada dua cara, pakai cara garis selidik dengan titik sudut. Tetapi kali ini yang akan kita bahas hanya cara titik sudut. Oke? Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contoh, tentukan nilai optimum dari program linear berikut. Dibuat di sini, ini sudah dalam bentuk model matematika. Ini sudah dalam bentuk model matematika ya. Kita bahas dulu. X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 5, 3X kurang 2Y lebih dari 4, XY kurang lebih dari atau sama dengan 0, kemudian F(2) 4X tambah 6Y. Bagaimana cara menyelesaikannya atau menentukan nilai optimumnya? Kita lihat cara. Penyelesaiannya adalah kita akan menyelesaikannya dengan cara titik sudut. X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 5, 3X kurang 2Y lebih dari 4, XY lebih dari atau sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai fungsi kendala. Ciri-cirinya dia berbentuk pertidaksamaan. Kemudian F 4X tambah 6Y inilah yang disebut dengan fungsi tujuan. Itu tadi yang bentuk umumnya ya. Oke. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama adalah lukislah daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Langkah pertama, lukislah daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Sebenarnya cara melukisnya sudah kita bahas di materi sebelumnya. Maka kita lanjutkan ya. Fungsi kendala yang pertama, X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 5. Anggap X tambah 3Y ini tanda lebih dari atau sama. Di atas soalnya kurang dari ya. Maaf ya. Oke. Ganti tanda pertidaksamaan jadi sama dengan, kemudian titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Substitusikan nilai Y-nya 0. Jadinya X tambah 3 kali 0 sama dengan 5. X 3 kali 0 kan 0. X tambah 0 itu X. Berarti X sama dengan 5, koordinatnya 5,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. X tambah 3Y sama dengan 5. 0 tambah 3Y sama dengan 5. 0 tambah 3Y, 3Y sama dengan 5. Y sama dengan 5/3. Koordinatnya jadinya 0,5/3. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua, 3X dikurang 2Y kurang dari 4. Anggap tanda pertidaksamaan jadi sama dengan titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. 3X dikurang 2 kali 0 sama dengan 4. 3X kurang 0 sama dengan 4. 3X sama dengan 4. X sama dengan 4/3. Maka koordinatnya 4/3,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Ganti nilai X-nya jadi 0. 3 kali 0 kurang 2Y sama dengan 4. 0 kurang 2Y sama dengan 4. Min 2Y seharusnya sama dengan 4. Y sama dengan 4 bagi min 2, min 2. Koordinatnya 0,min 2. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita lihat. Pertidaksamaan yang ketiga, X-Y lebih besar sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius. Ini titik 0,0. Koordinat yang pertama dari pertidaksamaan yang pertama adalah 5,0. 1, 2, 3, 4, 5. Ini titik 5, berarti ini 5,0. Kemudian 0,5/3. 5/3 berarti 1,6 ya. Ini 1, ini 2, ini 1,5. Berarti kira-kira inilah 5/3. Hubungkan kedua buah titik tersebut pakai garis tebal. Kenapa? Karena pertidaksamaannya ikut tanda sama dengan.
Kemudian yang kedua, tadi pertidasamaan yang kedua 4/3, 4/3 itu berarti 1,3 ya. 1,3 ini 1, ini 1,5 kira-kira di sini ya. 4/3,0. Kemudian 0,-2. 0,-2 jika ini min 1, ini min 2. 0,-2. Ini masih garis persamaan ya. Oke, sebelum ke titik ini, ke garis ini kita bahas dulu. Pertidasamaan yang pertama kan, X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 5. Ambil titik uji 0,0, ini tadi ya. Yang pertama tadi kan, X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 5. Ambil 0, ini 0. Apakah 0 kurang dari 5? Iya benar, berarti ini dia daerahnya ya. Kita arsir. Oke. Kemudian yang kedua kita tarik garisnya. Tapi bukan ini jadi garis putus-putus nih. Kenapa garis putus-putus? Karena pertidasamaan yang kedua itu kan 3X kurang 2Y lebih dari 4. Ini kan gak ikut sama dengan. Oke, kita ambil titik uji 0,0. 0, apakah 0 lebih besar dari 4? Tidak. Berarti bukan yang di atasnya tapi yang di bawah. Oke, ini dia. Dah. Sekarang pertidasamaan yang ketiga, X-nya lebih besar 0, berarti ke kanan. Y-nya lebih besar 0, berarti ke atas. Maka daerahnya ini. Mana yang dihinggapi tiga-tiganya, berarti ini batasnya. Ini garis ini batasnya, garis ini batasnya, garis ini, garis ini. Ini semua. Oke, lihat. Ini dia daerahnya. Yang Ibu tebalkan ya. Maka titik sudutnya ini 4/3. Oke, yang ketiga ini merupakan titik potong antara kedua pertidasamaan tadi. Pertidasamaannya tadi X tambah 3Y kurang dari 5. Kemudian 3X kurang 2Y lebih dari 4. Anggap ini sama dengan X tambah 3Y sama dengan 5. 3X kurang 2Y sama dengan 4. Kita mau cari nilai X dan nilai Y-nya. Maka kita pakai cara eliminasi nih. Ini kali 3, ini kali 1. Hasilnya 3X tambah 9Y sama dengan 15. 3X dikurang 2Y sama dengan 4. Biar ini tereliminasi kita kurangkan. Berarti 9 kurang-kurang 11Y sama dengan 11. 15 kurang 4, 11. Y sama dengan 1. Kalau Y-nya dapat 1, X tambah 3Y tadi sama dengan 5. Berarti ganti Y-nya 1. X tambah 3 kali 1 sama dengan 5. X tambah 3 sama dengan 5. X sama dengan 2. Maka titik ini adalah titik 2,1. Koordinat yang ketiga 2,1. Apa guna titik-titik sudut ini? Gunanya ini adalah kita substitusikanlah ke fungsi tujuan yang berisi, apa tadi fungsi tujuannya? 4X tambah 6Y. Untuk yang pertama 4 dikali 4/3, berarti 16/3 ditambah 0, hasilnya 16/3. Ini kita anggap pertama, ini kedua, ini ketiga ya. Yang kedua berarti 4 kali 5, 20. Ditambah 0, hasilnya 20. Yang ketiga 4 kali 2, 8. Ditambah 6 dikali 1, 6. Jawabannya 14. Dari ketiga nilainya ini berarti inilah yang paling rendah, inilah minimum. Mana yang paling tinggi ini? Inilah dia maksimum. Maka nilai minimumnya adalah 16/3, nilai maksimumnya adalah 20. Oke. Mudah-mudahan kalian paham. Biar kita lanjutkan materi seterusnya.